selamat pagi semua siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa, Miss Dancer, dan juga kepada orang tua siswa-siswi yang bergabung bersama kami. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati hari baru. Banyak orang berkata hari tidak menjadi lebih baik atau tahun tidak menjadi baik. Tapi mari terus kita percaya Tuhan kita baik dan Dia yang memegang hari depan kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia akan menjadikan hidup kita baik karena Dia sudah merancangkan semua baik buat hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan, menyembah Dia, meninggikan namanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami terus menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, pegang tangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Ia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut. Mari katakan dengan iman. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
sebut namanya El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Mari menyembah dengan tetap percaya bahwa Tuhan adalah El Shaddai yang memelihara, seperti seorang ibu yang memberikan kebutuhannya untuk anak-anaknya. Mari sembah Tuhan, senangkan hatinya, senangkan hatinya, sembah Tuhan. Haleluya, Kau Allah El Shaddai yang tak pernah meninggalkan kami. Kami puji nama-Mu, kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ajari kami hidup dalam firman-Mu, taat melakukan kehendak Tuhan. Maka kami percaya kami akan mengalami penggenapan janji firman itu terjadi dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk cita-cita kami, masa depan kami, hari depan kami, bahkan hari-hari kami di depan ini, besok, lusa, maupun hari-hari yang akan datang yang kami tidak tahu nasib kami, yang kami tidak tahu bagaimana dengan hidup kami. Kami serahkan ke tangan penguasa hidup kami, yaitu Allah Bapa yang Maha Perkasa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu mengubah, membentuk, memberi penghiburan, menguatkan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pagi ini, ayo mari sama-sama kita merenungkan kembali firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari 1 Samuel 7 ayat 12. Yang beginilah firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita.
Anak-anakku, di dalam kisah ini kita tahu ada seorang nabi dan pemimpin umat Israel, yaitu Samuel, disebut di dalam ayat ini. Dan juga kita juga tahu bahwa ada satu tempat yang diberi nama Ebenezer. Nah, anak-anakku, tempat ini terletak di antara Mispa dan Yesana. Kenapa nama tempat ini disebut? Anak-anakku, tempat ini memiliki arti penting bagi sejarah umat Tuhan Israel di waktu itu. Di zamannya, umat Israel berperang dengan orang Filistin. Dan di tempat itulah peperangan yang umat Israel lakukan berubah, anakku, menjadi kekalahan. Dan tidak hanya kalah, banyak tentara yang gugur, tetapi anak-anak Imam Eli beserta tabut perjanjian Tuhan yang dibawa ke sana, anak-anak Imam Eli dibunuh, dan tabut perjanjian Tuhan tidak hanya dibiarkan di sana, tapi dirampas oleh orang Filistin. Tentunya anak-anakku, tabut perjanjian Allah adalah simbol dan juga bukti Tuhan Allah Maha Hadir bagi umat Israel. Dan karenanya tabut perjanjian Allah ini sangat penting bagi umat Israel dan juga bagi musuh-musuh umat Israel. Dan karena tabut perjanjian Allah ini dirampas, otomatis dalam sejarah umat Israel, inilah saat yang paling kelam, di mana tidak hanya mereka kalah perang, tetapi tabut perjanjian Tuhan dirampas oleh orang asing, yaitu orang Filistin, yang kita sama-sama tahu adalah mereka ini orang yang tidak bersunat. Nah, sejak saat itu umat Israel dijajah oleh orang Filistin 20 tahun lamanya. Dan setelah Nabi Samuel diangkat Tuhan sebagai pemimpin dan nabi Tuhan atas umat Israel, Nabi Samuel tahu bahwa sejarah kelam umat Israel ini harus dirubah. Karena kalau tidak, nanti bangsa asing, yaitu bangsa yang tidak bersunat, itu bisa terus-menerus mengolok-olok umat Tuhan Israel dan mengolok-olok Tuhan. Karena kenyataan tabut perjanjian bisa mereka rampas. Nah, Samuel berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya tiba waktu di mana umat Israel mengeluh atas penjajahan dari orang Filistin yang mereka alami, dan mereka hadapkan ini ke Tuhan. Nah, momen inilah adalah momen di mana Nabi Samuel menyuruh semua orang Israel, menyuruh umat Israel berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Tidak hanya itu saja, Samuel juga menyuruh para tentara, kepala pasukan, dan bahkan raja untuk berdoa dan berpuasa di Mispa agar Tuhan membantu mereka menang dalam pertempuran melawan orang Filistin di sana. Setelah Nabi Samuel mempersembahkan korban bakaran, maka majulah tentara orang Filistin menyerang orang Israel, dan berperanglah mereka di sana. Tetapi yang terjadi kali ini, pikir orang Filistin bisa menang lagi karena mereka pernah punya pengalaman mengalahkan dan juga merebut tabut perjanjian Tuhan. Tetapi di sini kali ini
Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kita dapat baca ini di 1 Samuel 7 ayat 10, anak-anakku. Atas kemenangan inilah Nabi Samuel kemudian mendirikan sebuah batu dan memberi nama Ebenezer. Kenapa kok diberi nama Ebenezer? Ebenezer ini digunakan Nabi Samuel untuk mengingatkan kembali umat Israel bahwa ketika mereka dengan sepenuh hati berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan para allah asing dari perkemahan atau tempat-tempat mereka, maka Tuhan menolong mereka. Dan dikatakan Tuhan telah menolong mereka di sana. Di Ebenezer inilah bukti bahwa Tuhan ada dan Tuhan masih mau menolong umat Israel. Dan sejak saat itu, peperangan yang dimenangkan oleh umat Israel ini di sana membuat orang Filistin tunduk kepada orang Israel. Dan kota-kota orang Israel yang semula direbut oleh orang Filistin dapat direbut kembali mulai dari Ekron sampai ke Gad. Dan itu di 1 Samuel 7 ayat 14. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ingat-ingatlah selalu ya nak, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kita semua, baik dulu, kini maupun nanti, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan mau menolong kita dan akan terus menolong kita dan akan mau terus menjadi sumber pertolongan kita. Oleh karenanya, Serjet mau ambil satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengakhiri devotion kita pagi ini. Ayat ini terambil dari Roma, anakku. Dan demikianlah firman Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka Tuhan dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Anak-anakku, marilah kita belajar, sama-sama belajar dari ayat ini, bahwa ingat, apapun perbuatan kita, baik atau jahat, itu membawa konsekuensinya. Perbuatan baik akan membawa kita ke tempat yang baik. Perbuatan jahat akan membawa kita ke tempat yang jahat. Sama seperti kalau kita pakai sepatu, anakku. Saya teringat akan kata-kata yang mengatakan, sepatu yang baik akan membawamu ke tempat yang baik. Sepatu yang jelek akan membawamu ke tempat yang jelek. Bukan berarti Serjet ingin menyatakan bahwa belilah sepatu yang baik, tidak, atau bermerek atau apa. Kita punya sepatu itu kasut ya nak. Kasut untuk melindungi kaki. Kalau kaki kita tidak dilindungi, kemanapun bisa pergi, kita bisa terluka kena. Oleh karenanya, kita harus lakukan terus yang baik. Karena sesuatu yang baik akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan lainnya yang akan Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tetapi sesuatu jahat yang tidak baik yang kita lakukan justru akan membawa kita menuai hasil-hasil yang jahat.
itu menimpa di dalam hidup kita. Ayo anakku, berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu dan lakukan yang baik. Tetap percaya dan jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa lewat pertolongan-Mu, lewat pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu, kami ini diberkati hari demi hari. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau tidak pernah terlambat, Engkau juga tidak pernah tergesa-gesa dalam memimpin, menuntun, menyertai, dan memberkati kami. Kami mau dan kami mohon ya Tuhan, pimpin langkah-langkah kami, agar hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu. Apapun yang kami lakukan, Kau buat berhasil, dan segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus. Terima kasih buat devotion hari ini. Buat anak-anak-Mu mengerti dan kami semuanya ini mengerti bahwa ada Ebenezer, di mana Engkau Tuhan akan senantiasa menolong kami. Tetapi dari pihak kami pun juga kami harus mengasihi Engkau dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan kekuatan, sebagai hukum yang terutama dan yang pertama yang harus kita lakukan. Dan hukum kedua yang sama dengan itu yang harus kita lakukan juga adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan ini semua, dan ampunilah kami akan kesalahan kami yang kami perbuat, baik dengan sadar maupun tidak. Luruskanlah jalan kami Tuhan, agar kami ini berkenan di hadapan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin.